Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, hari ini kita akan memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga akan memberikan persembahan adik-adik. Dan yang akan membawakan firman pada hari ini yaitu Ibu Hasna. Dan sebelum kita masuk ke dalam ibadah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, dan juga meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas kasih dan penyertaan Bapa. Hingga pada hari ini kami dapat mengikuti ibadah walaupun hanya secara virtual Bapa. Tetapi kami tetap percaya Bapa, Engkau akan tetap memberkati ibadah ini dari awal hingga berakhirnya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman, mari kita mengangkat satu pujian yaitu Yesus di dalam rumahku atau When Jesus in My Family. Mari kita bangkit berdiri semua, kita memuji nama Tuhan. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in a family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in a family, happy, happy home, happy, happy home. Halo anak-anak semua, masih semangat ya? Saatnya kita akan menyiapkan Alkitab kita. Kita akan sama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya itu, anak-anak, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah menolong kami di hari ini. Utamanya kami telah mempermuliakan akan nama-Mu lewat pujian yang kami telah naikkan bersama. Saatnya Tuhan Yesus, kami akan sama-sama belajar akan cerita firman-Mu. Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan memberikan kami hikmat, kepandaian, supaya firman-Mu ini kami boleh pahami dan kami boleh mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami boleh duduk dengan tenang sepanjang pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama-Mu kami bersyukur, haleluya, amin. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Ada juga beberapa orang Yehuda. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Mereka harus dididik selama 3 tahun supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja.
Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Aku takut kalau Tuanku Raja berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain. Sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh Raja. Kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana, kemudian berkatalah Daniel, Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian, perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap ke hadapan Nebukadnezar, raja bercakap-cakap dengan mereka dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Yang ditanyakan raja kepada mereka tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Maka bekerjalah pada raja. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Koresh. Nah, anak-anak, apa yang kita pelajari dari cerita tadi? Yang pertama, kita harus menjadi anak Tuhan yang setia kepada Tuhan Yesus. Cara kita menjadi anak yang setia yaitu taat kepada Tuhan, senang membaca firman Tuhan, senang berdoa, senang mengikuti ibadah sekolah minggu, walaupun ada teman yang mengajak bermain, tapi sebagai anak Tuhan kita harus berani untuk menolak. Kita mau lebih mementingkan untuk mendengarkan firman Tuhan lewat mengikuti sekolah minggu. Nah, kemudian selanjutnya taat kepada orang tua. Bagaimana kita harus taat kepada orang tua? Kita harus menjadi anak yang dengar-dengaran di rumah maupun di sekolah. Mendengarkan setiap apapun yang orang tua beri nasihat. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada di rumah maupun di sekolah. Dan juga selalu melakukan hal yang benar. Menyenangkan orang tua di rumah maupun di sekolah. Dan yang kedua adalah menjadi anak Tuhan yang senang mengasihi. Siapa yang perlu kita kasih anak-anak? Adalah sesama kita. Bagaimana caranya kita mengasihi? Saling menolong, saling membantu, saling memperdulikan satu dengan yang lain. Menyayangi teman-teman kita tidak akan mengejek mereka, tidak akan menghina, tetapi akan kita hidup berdampingan, rukun satu dengan yang lain. Kiranya anak-anak, firman Tuhan ini akan menjadikan anak-anak semakin menjadi anak yang setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami boleh kembali belajar akan cerita firman-Mu. Bagaimana kami belajar seperti Daniel dengan teman-teman yang begitu setia kepada Tuhan. Tidak melakukan hal yang tidak benar, bahkan selalu melakukan hal-hal yang menyenangkan akan hati Tuhan. Kami juga mau seperti itu Tuhan. Kami mau untuk setiap tindakan kami, setiap perilaku kami hanya untuk menyenangkan akan hati Tuhan. Kami mau menjadi anak yang taat kepada Tuhan, senang membaca firman Tuhan, senang berdoa, dan senang untuk mengikuti ibadah sekolah minggu, sekalipun itu hanya lewat online. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan akan memberikan pengertian kepada setiap kami sehingga kami boleh melakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa dan ungkapan syukur kami, dan kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang terus menolong kami, menyertai kami di dalam sekolah kami, dalam setiap tugas kami, dalam setiap pekerjaan, baik di sekolah maupun di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu, bahkan sepanjang minggu yang akan datang. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua, dan selamat hari Minggu.